Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam bagi teman-teman yang lagi dengerin podcast kali ini. Perkenalkan, saya Alfiana Fabi Dwi Jayanti. Di sini akan berbagi sedikit tips buat teman-teman, khususnya para mahasiswa. Sebelum beranjak ke sana nih, kira-kira kita pada nyadar gak sih kalau misalkan masa pandemi ini tuh sudah lewat dari 4 bulan lebih? Nah, kira-kira setelah 4 bulan yang terlewati tadi, apa yang berubah dari diri kita? Apakah kita justru lebih baik atau malah lebih buruk? Nah, supaya hal-hal yang buruk itu gak terjadi pada diri kita, di sini saya mau membiasakan satu kebiasaan baik yang bisa kalian terapkan di rumah, yaitu membiasakan untuk rutin membaca buku. Kenapa harus membaca buku? Kan kita di kampus sudah belajar, terus ke perpus juga udah ketemu buku. Masa liburan kuliah harus baca buku juga sih? Capek ah. Nah, jadi gini teman-teman. Membaca buku itu nggak cuma buat kuliah aja, tapi memang di masa-masa kita yang menjadi mahasiswa ini, di mana usia-usia produktif perlu kita manfaatkan dengan baik. Nah, membaca buku itu bisa membuat kita untuk lebih memperluas cakrawala pengetahuan, bisa mencari informasi, bisa meningkatkan kapasitas intelektual. Jadi di sini membaca itu punya arti yang sangat penting. Bahkan dalam studi ilmu pengetahuan, hampir semuanya itu diperoleh dengan membaca. Karena apabila seorang membaca, dia itu akan mengenal, dia akan mengetahui, dia akan mengerti, dan juga menghayati ide yang dikemukakan oleh pengarang yang terdapat dalam suatu bacaan. Pada kesempatan kali ini, semoga tips rutin membaca buku ala di rumah aja bisa membuat kalian betah di rumah ya. Semoga bermanfaat. Jadi, tips pertama yang akan saya bagikan di sini adalah memilih buku yang akan dibaca. Di sini kita punya beberapa opsi, kita bisa baca buku lewat buku fisik maupun buku elektronik. Kalau misalkan buku fisik, kalian bisa baca buku yang ada di rumah, atau kalau misalkan bukunya udah habis, beli di toko buku online, beli di toko buku terdekat, atau kalau nggak mau modal juga bisa pinjam temen, bisa pinjam perpustakaan, atau pinjam ke komunitas literasi yang ada di dekat rumah kalian. Nah, emangnya ada nih komunitas yang kayak gini? Ada loh, contohnya seperti lekasminjam.id. Jadi, komunitas literasi tersebut menawarkan peminjaman buku secara gratis dan tanpa dipungut biaya sama sekali. Kebayang gak tuh? Dan itu bukunya bisa diantar ke rumah kalian langsung. Tapi lekasminjam.id ini terletak di Bogor, Jawa Barat. Mungkin di rumah kalian atau di dekat daerah kalian ada yang menawarkan hal semacam ini. Kemudian kalau misalkan yang lewat electronic book, kalian juga bisa mengakses aplikasi yang ada di smartphone kalian. Contohnya seperti Goodreads, ePusnas, atau yang berbayar ada Gramedia Digital. Nah, jadi Gramedia Digital ini memang aplikasinya berbayar dan disewa selama 1 bulan. Tapi kalian nggak perlu khawatir kalau misalkan Gramedia Digital ini kalian langsung berpikiran itu mahal, terus aplikasi nggak enak gini. Tenang aja, karena aplikasi Gramedia Digital ini benar-benar murah dan recommended banget. Kalian cuma perlu bayar. Kalau misalkan mau patungan juga bisa sama teman-teman. Saya kemarin 1 bulan cuma bayar 17.800 dan itu sudah bisa mengakses semua buku yang ada di aplikasi tersebut. Dan itu benar-benar murah dan juga bikin kalian jadi semangat membaca buku. Kemudian yang kedua yaitu mencari, kalau misalkan kita udah nemu nih bukunya yang mau dibaca yang mana, kita bisa cari posisi yang nyaman buat baca buku dan juga waktunya tentu saja. Nah, misalkan nih ada tipe orang yang lebih produktif kalau di pagi hari. Kalian bisa banget cari waktu-waktu luang di jam-jam 10 yang mana waktu-waktu tersebut benar-benar efektif dan produktif buat baca buku. Atau kalian justru tipe yang kelawar, biasanya itu sukanya produktif di malam hari, itu bisa banget. Yang jelas jangan sampai lupa istirahat ya. Nah, kemudian kalau berdasarkan tempat nih, kalian juga bisa memilih tempat yang bikin kalian merasa nyaman buat baca buku. Bisa di halaman rumah, bisa di tempat belajar, bisa di kamar, atau bisa di bawah pohon rindang mungkin yang lebih asri gitu. Nah, itu terserah kalian sih, itu opsi. Kemudian yang ketiga, kalian bisa menciptakan suasana yang menyenangkan. Nah, menciptakan suasana ini bisa bikin kita jadi merasa nyaman dan merasa tenang dengan
produktivitas tersebut. Misalkan kalian tipe orang yang suka baca buku sambil dengerin musik. Nah, kamu juga bisa memplaying musik yang kamu suka sambil baca buku. Atau kalau misalkan kamu lebih senang menciptakan suasana yang tenang, kamu bisa cari tempat yang sepi yang bisa jadi pilihan. Nah, selain itu, kalau misalkan biar menambah suasana itu jadi makin tenang nih, kalian bisa sambil bawa cemilan atau menyediakan teh, kopi dan semacamnya sebagai teman untuk membaca buku. Karena hal ini tentu saja bikin kalian merasa betah buat baca buku. Kemudian tips keempat, jangan lupa sediakan ini nih yang paling penting. Sediakan kamus, alat tulis, dan juga buku catatan. Nah, kenapa sih pakai kamus segala? Tapi kalian nggak perlu khawatir loh. Kamus ini kalian nggak perlu bawa-bawa kamus gitu, buku yang tebel gitu nggak perlu. Kita bisa mengakses ke kamus lewat aplikasi. Contohnya kayak KBBI 5 atau kamus offline bahasa asing yang ada di Google Play Store. Nah, itu bisa banget. Terus apa sih gunanya kamus ini? Jadi, misalkan beberapa buku yang berbobot atau self improvement dan lain sebagainya, biasanya kita tuh kesulitan buat memahami kata-kata yang ada di dalamnya. Nah, untuk memahami kata-kata tersebut, kita bisa searching atau bisa nyari arti katanya lewat KBBI 5 dan lain sebagainya. Terus, apa gunanya buku catatan sama highlighter? Jadi, buku catatan ini berguna misalkan buat kalian yang sukanya nge-review buku, ngeresensi buku, catatan ini sangat berguna buat mencatat hal-hal yang penting dari buku tersebut. Misalkan ada quotes yang kalian suka nih, bisa loh dicatat. Nah, catatnya pun juga nggak melulu lihat buku, kalian bisa nyatet lewat notes yang ada di HP, atau ngasih highlighter kalau misalkan itu buku kalian sendiri, atau stabilo lah istilahnya. Kalian bisa ngasih stabilo di bagian-bagian yang kalian rasa itu penting. Seperti itu. Kemudian tips yang selanjutnya adalah pastikan ketika membaca buku kamu fokus dan gak buka sosial media. Matiin aja itu data selulernya. Nah, ini kenapa sih kok penting banget? Soalnya kalau misalkan di tengah-tengah baca buku kita selalu tergoda buat stalking, buat ngecek ada pesan baru apa nih kira-kira, atau mau stalking apa nih, atau buka aplikasi games dan lain sebagainya. Ini penting banget buat kita biasain, paling enggak untuk melatih kita supaya terbiasa, kita bisa ngasih durasi waktu lewat alarm. Misalkan kita mau baca buku 15 menit aja satu hari. Nah, 15 menit itu kita fix gak boleh buka selain kamus, selain Google buat searching yang ada di buku, atau aplikasi membaca. Jadi kita fokus dan juga berusaha disiplin dalam membaca buku. Hal ini juga penting supaya apa yang kita baca itu bisa terserap secara sempurna ke dalam otak dan konsentrasi kita tuh nggak pecah kemana-mana. Ntar kita lagi di tengah-tengah baca buku, tiba-tiba stalking dia, terus langsung buyar, kan bahaya gitu. Nah, kemudian tips selanjutnya ini yang paling penting, biasakan ini setiap hari secara konsisten. Kalian nggak harus muluk-muluk kok, harus 1 jam baca buku, nggak harus gitu. Misalkan kalian nih, aku sulit banget orangnya disuruh baca buku, kalian bisa mulai lewat misalkan 1 hari cuma 5 menit aja. 5 menit cuma bentar banget. Nah, misalkan 5 menit besoknya berubah jadi 7 menit, besoknya lagi jadi 10 menit, besoknya lagi 15 menit, dan gak akan bikin kalian merasa berat karena hal tersebut dimulai dari kebiasaan yang kecil. Kalau misalkan kita udah terbiasa, tentu saja kita jadi semakin senang membaca buku dan merasa fokus ketika kita mendalami apa yang ada di buku tersebut. Nah, untuk membangun konsistensi dan semangat dalam membaca buku, saya juga punya tips lain. Kita juga bisa memulai berkumpul dengan orang-orang yang suka baca buku. Misalkan, kalau misalkan masa pandemi ini kita nggak bisa keluar kemana-mana, kita bisa gabung lewat komunitas baca yang ada di media sosial. Sekarang itu banyak banget loh, ada booktuber, ada bookstagrammer, terus ada komunitas berani baca, ada komunitas one week one book. Nah, di situ kalau misalkan kita lewat gabung komunitas, kita secara otomatis akan tertular dan juga ikut membiasakan membaca buku setiap hari. Gitu, teman-teman. Nah, gimana nih?
Kira-kira tipsnya membantu nggak? Tapi ini tips versi saya ya, mungkin lewat teman-teman juga ada beberapa tips yang sedikit berbeda dari apa yang saya sampaikan. Tapi semoga saja apa yang sudah saya sampaikan ini bermanfaat dan semangat membaca buku dan sampai jumpa. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.